Masa depan Assassin's Creed sudah semakin aman ya. Ya at least untuk 2 tahun ke depan ini. Kok aman? Bukannya studio Ubisoft tutup? Ya emang tutup, tapi itu cuman salah satu studionya aja gitu loh. Dan itu menurutku hal yang bagus, bukan karena gowo-gobrok ya. Yang tutup itu studio Leamington, dan di berita dibilang 23 tahun berdiri ya, kemudian tutup. Tapi sebenarnya title ini tuh agak lebay aja sih. Ya studionya emang berdiri 23 tahun, tapi bukan berarti 23 tahun bekerja sama dengan Ubisoft. Studio ini dulunya itu namanya Freestyle Games, berdiri pada tahun 2002 dan diakuisisi Ubisoft tahun 2017. So kalau ngomongin kerja bareng Ubisoft ya bisa dibilang udah 8 tahun mereka kerja bareng, kemudian tutup kayak gitu. Dan ini sebenarnya kabar baik loh untuk Ubisoftnya ya, bukan untuk pegawainya. Kalau pegawainya sih kalang kabut pasti, kasihan. Banyak orang nganggur itu jadi concern ekonomi global loh ya. Aku nggak paham sama orang yang memantaskan orang lain untuk sengsara itu. Meskipun ideologi mereka berbeda dengan kalian ya. Man, I mean they still human gitu loh. Dan yang kerja di Leamington itu bukan cuman orang yang kalian benci gitu. Mungkin ada bapak-bapak tua yang jadi OB doang gitu, bersihin kaca setiap harinya dan dipecat gara-gara studionya tutup. Ini kan kasihan gitu, that's sad. Terus kenapa di awal lu bilang ini kabar baik? Ya ini kabar baik untuk Ubisoft karena mereka beneran berbenah gitu. Mereka mulai potong-potong anggaran yang mismanage kemarin. Ubisoft ini udah terlalu besar men. Pegawainya itu 18.000 plus ini 19.000 ya tercatat. Tapi ya mungkin udah dipecatin ya sekitar 18 ribuan. Dan itu sebenarnya gede banget gitu loh. Studionya aja 45 studio di 30 negara. Jadi tutupnya satu studio bukan berarti Ubisoft langsung bangkrut kayak gitu, enggak gitu loh. Masih banyak nih stok yang harus ditutup untuk kalian pendukung gowo-gobrok ya. Tapi kan saham Ubisoft makin menurun ya, makin bangkrut dong. Ini kita coba ngomongin saham ya. Meskipun aku bukan ahlinya, koreksi kalau aku salah. Tapi ekonomi global sekarang itu memang mengkhawatirkan men. Bukan masalah Ubisoft doang. Ini aku nggak paham ya sama orang-orang yang bandingin dengan harga saham gitu. Yang sebenarnya semua harga saham di dunia ini lagi anjlok gitu. Gak percaya? Game GTA yang dipuji orang-orang, studio Rockstar dengan game open world yang paling the best, saham mereka yaitu Take-Two Interactive juga anjlok men. Lihat nih, apa saham itu turun karena gowo-gobrok? Contoh lain seperti Sony yang punya PlayStation, konsol dengan game eksklusif yang nggak terlalu eksklusif gitu. Anjlok juga sahamnya gitu loh. Lihat ini, di awal Maret semuanya anjlok men. Begitu pula EA ya, game publisher serakah dengan microtransaction-nya. Meskipun mereka juga ngeluarin game Split Fiction yang bagus sekali, calon GOTY sih menurutku. Dan saham mereka juga anjlok gitu loh. Lihat, grafiknya tuh sama. Contoh lain kayak si DPR ya yang bikin The Witcher 3, Cyberpunk 2077, game yang masif dan bagus banget. Saham mereka juga sempat anjlok nih di awal April. Tapi kok warnanya hijau? Ini bukan masalah warna men. Kalau misalnya aku bandingin masalah warna ya aku bisa pilih nih 5 tahun tuh warnanya merah. Tapi kita harus lihat polanya ini loh. Di awal April semua saham itu turun. Dan ini tuh tidak berlaku untuk saham yang ada di Eropa atau Amerika gitu. Yang di Jepang juga Capcom ini sempat turun men. Dan ya sempat naik dikit tapi turun lagi tuh. Lihat polanya. Emang awal April ini lagi susah-susahnya gitu loh. Apalagi kebijakan Trump dengan tarif pajak itu ya bikin pasar Cina dan US lagi memanas. Dan itu bisa berefek ke semua hal. Ini bukan masalah gowo-gobrok ya. Ini masalah ekonomi global yang lagi broke gitu. Oke, kalau kita mau bahas mendalami tentang Ubisoft-nya ya, sebenarnya faktor lain juga mempengaruhi ya, termasuk pemerintahnya. Karena Prancis itu lagi tidak stabil gitu, masalah ekonomi, dan itu juga berimbas ke Ubisoft-nya. Base perusahaannya juga di Prancis gitu. So untuk masalah saham-saham ini ya, sekali lagi men, kalian gak bisa bandingin. Ini karena ekonomi global lagi ngeri-ngerinya gitu ya. Aku aja belum tambahin bahas rupiah anjlok dan sebagainya, makin parah nanti ya kengeriannya. Jadi tolong ya kalau kalian mau bandingin ya, jangan satu perspektif aja gitu loh. Ini model ibarat kayak ada meja kebakaran gitu. Kalian lihat, wah ini kenapa mejanya kebakaran? Kalian nggak lihat sekeliling tuh rumah kalian kebakaran juga gitu loh. Kayak harusnya kalian aware. Itu aja sih pesanku. Kita balik ke sisi positifnya, oke? Balik ke penjualan Assassin's Creed Shadows yang terbilang cukup
baik. Kenapa begitu? Karena sudah tercatat di Sirsana Retail Tracking Service, yang mana Assassin's Creed Shadows masuk top 5 best selling, dan dia di bawahnya Monster Hunter Wilds gitu. Ya tentu saja itu game tersukses launchingnya di Capcom. But anyway, penjualan Assassin's Creed di awal ini terbilang cukup sukses, nomor 2 di semua series Assassin's Creed. Ini cuman awalnya doang ya, nggak tahu kedepannya berapa total terjual semuanya. Aku prediksi sih mungkin nggak ngalahin Odyssey ya. Bagiku Assassin's Creed Odyssey itu lebih oke. Kalau kalian masih bingung ya sama Assassin's Creed Shadows, mending main Odyssey men. Game itu seru, ceritanya bagus, Cassandra juga cantik, ya Naue juga cantik sih. Odyssey juga lebih konyol, lebih fun gitu, fantasinya lebih berfantasi, dewa-dewinya juga lebih keren. Oke, coba kayaknya kita harus balik ke topik. Bang, tapi kenapa kok Assassin's Creed Shadows di Steam chartnya jelek? Ini nih yang sering banget dibandingkan. Perlu diingat, chart Steam DB itu untuk platform Steam aja, dan ini tidak bisa dijadikan acuan gitu. Tentunya kalau misal dibandingkan dengan game lain, ya kalah men. Misal kayak Split Fiction gitu ya, yang paling seimbang menurutku pembandingnya, karena Split Fiction juga dijual di EA Play dan di Steam juga ada, tapi penjualan di Steam lebih bagus daripada Assassin's Creed Shadows di Steam. So kenapa? Ya karena Assassin's Creed Shadows pasarnya nggak di Steam gitu. Orang main di PC itu lebih mengarah ke Ubisoft Connect. Ya aku tahu banyak problematik dengan Ubisoft Connect, app-nya nggak stabil dan bla 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 kayak gitu. Tapi untuk player kayak aku ya, yang internetnya mungkin terbilang mudah untuk diakses, dan juga Ubisoft Connect-nya biasanya lebih murah gitu. Apalagi dewanya lebih dulu main di Ubisoft Connect dibanding Steam gitu. Pastinya player PC lebih mengarah ke Ubisoft Connect gitu. Dan semua yang aku obrolin ini itu hanya untuk player PC, bukan player konsol. Dan menurut data ya, cuman 27 orang yang main Assassin's Creed itu di PC, dan sisanya 73% itu di konsol gitu loh, termasuk di PS5 dan Xbox. So, SteamDB ini hanya mencakup kurang dari 27% player yang bermain Assassin's Creed. Datanya tidak bisa dijadikan indikator mutlak. Bahkan di SteamDB ya, Assassin's Creed Valhalla kita bisa lihat peaknya itu cuma 15.000 doang gitu, padahal penjualannya itu sampai 20 juta kopi. Kenapa bisa? Berbanding terbalik kan? Oke, ini mungkin udah clear ya. Aku akan masuk ke review, dan aku memberikan rating game Assassin's Creed Shadows ini ya tetap 5,5/10. Tapi kenapa kok aku seolah-olah membela Assassin's Creed Shadows sekarang? Tentu saja tidak. Oke, aku tetap berusaha semaksimal mungkin untuk tetap objektif. Tapi tetap harus diakui ya, menurut beberapa reviewer game ini tuh bisa dibilang bagus. Ini yang aku maksudkan bukan dari IGN ya, karena itu personal banget. Bukan dari Metacriticnya juga, karena kalian di sana itu bisa nyepam rating men. Dan bahkan di rating Google ini ya, ada yang nyepam rating buruk. Coba kita lihat di sini. Kita lihat rating satunya. Tuh, ada yang kayak gini. Lihat polanya. Ada yang sama dengan akun yang berbeda. Ada yang kopas lagi ya dengan akun yang berbeda. Jadi rating-rating yang ada di Google ini itu bias men. Kalian bisa nulis review kalian ya, meskipun nggak beli gamenya, meskipun nggak mainkan gamenya gitu. So please jangan percaya review-review yang kayak gini. Mending kalian percaya sama orang yang kalian percaya gitu. Misalnya kalau kalian setuju dan percaya dengan omonganku, ya rating Assassin's Creed Shadows aku beri 5,5/10, ya pakai itu aja gitu untuk acuan, nggak masalah. Tapi kalau mau lihat review yang lebih luas ya, kalian bisa lebih percaya sama Papa Gaben aka Steam gitu. Review di sana itu murni player man ini. Apakah ada spam review di Steam? Ya aku bisa katakan kemungkinannya kecil gitu. Karena sebagai publisher di Steam, kalau mereka mengajukan Steam Key gitu ya, harus lewat persetujuan Valve dulu. Jadi kalau misal Ubisoft minta 10.000 Steam Key gitu ya, gratis Assassin's Creed Shadows buat karyawannya agar menopang rating gitu ya, bisa aja ditolak gitu sama Papa Gaben untuk mengurangi manipulasi review tentunya. Jadi kalau mau nge-spam beneran ya beli gitu ya 10.000 game gitu. Kayak ini 515.000 game. Tapi tentunya hal itu kena pajak dan masuk ke dompetnya Steam. Dan membeli game sendiri itu hal yang sepertinya tidak akan dilakukan oleh Ubisoft, apalagi keuangan mereka lagi turun. So review di Steam aku bisa katakan cukup organik, bisa kalian gunakan sebagai acuan. Tapi kenapa nih di Steam reviewnya very positif, tapi aku sendiri ngasih 5,5/10. Tentunya kebanyakan orang lebih mementingkan gameplay dibanding story, dan aku secara pribadi penilaian storyku itu aku tinggikan standarnya. So kalian bisa milih ya, mau persetan dengan story, have fun aja, bunuh NPC yang ngebug, itu lucu loh ya. Bug itu menyenangkan, gameplay aslinya juga menyenangkan ya. Dan sekarang ada update 1.0.2 dan itu update yang cukup gede dan meminimalisir bug-bug yang muncul.
Oke, sekarang kita masuk ke 3 juta player. Kenapa Ubisoft merilis 3 juta player? Kenapa bukan penjualannya? Perlu diingat ya, game ini tuh bisa diakses dengan Ubisoft Plus yang harganya lebih murah, bisa dimainkan di PC maupun di PS. Dan 3 juta player ini bukan termasuk family share di Steam ya, karena Assassin's Creed Shadows tidak bisa di-share ke family member. Jadi kurang lebih 3 juta player memang mostly orang yang pengen main Assassin's Creed. Bisa beli full ataupun bisa beli yang lebih murah pakai Ubisoft Plus. Tapi kenapa player gitu? Ini menurut penalaranku ya, value copy sold dan value player itu berbeda. Dengan masalah yang dialami Ubisoft ya, menaikkan angka copy sold itu cukup susah ya dibandingkan menaikkan angka player. Dan angka player ini juga punya pertimbangan sendiri gitu. Dan bisa jadi itu syarat yang diajukan oleh investor. Karena setelah pengumuman 2 juta player Assassin's Creed Shadows, Ubisoft deal dengan Tencent. Ini suratnya, dia invest 1,16 miliar euro. Mantap. Yang dimenangkan hatinya itu Tencent, men. Ini masalah bisnis. Kalau beneran penjualan Assassin's Creed Shadows jelek nih ya, ngapain Tencent invest gitu? Orang-orang juga sering banget nih bilang kalau Assassin's Creed Shadows itu ujung tombaknya Ubisoft. No man, ujung tombak Ubisoft itu investment Tencent. Yang bikin mereka berjalan itu ya Tencent sekarang gitu loh. Dan part Assassin's Creed Shadows ya cuman sebagian kecil aja, mungkin Trigger, who knows, kita nggak tahu dibaliknya. Dan investmentnya Tencent ini cuman 25%-nya aja gitu, 25% saham. Dan itu bukan keseluruhan dibeli Tencent. Ini nih yang biasanya orang salah nangkep. Investment itu bukan kayak beli gorengan, lu beli satu dapat satu, ya jelas enggak gitu ya. Kita masuk ke kronologi investment ya sekarang. Di sini Ubisoft itu membuat anak perusahaan baru, dan di anak perusahaan itu mereka memindahkan 3 IP besar mereka, yaitu Assassin's Creed, Far Cry, dan juga Rainbow Six. Dengan melihat potensi IP besar ini dan triggernya Assassin's Creed Shadows mungkin, tapi seharusnya pertimbangan ini porsi Assassin's Creed Shadows itu nggak terlalu banyak ya, karena obrolan New Venture ini sudah ada sejak beberapa bulan yang lalu. Anyway, Tencent akhirnya invest ke anak perusahaan ini dan mengakuisisi 25% saham anak perusahaan bikinan Ubisoft. Perlu diingat ya, 25% doang. Cuman 25%. Jadi kontrol keseluruhan perusahaan ini masih dipegang sama Ubisoft. Apakah Tencent bisa bikin Assassin's Creed jadi versi Tencent sendiri? Mungkin bisa, mungkin enggak. Ingat, ini cuma 25% doang. Dan dalam ketentuan ini ada beberapa poin yang menarik nih. Poin yang pertama yaitu 5 tahun Tencent tidak boleh menjual sahamnya, yang mana pastinya ada kontrol Tencent untuk 5 tahun ke depan. Seberapa besarnya kita nggak tahu, tapi di awal ini yaitu 25%-nya. Kemudian poin yang lain, 2 tahun ke depan mayoritas kontrol masih dipegang oleh Ubisoft. Jadi poin ini yang aku bilang masih aman selama 2 tahun ke depan. Studio-studio mereka yang menggerakkan 3 IP besar ini tidak akan terkena dampak yang signifikan selama 2 tahun ke depan. Jadi mereka aman, men. Di sini tercatat ada 6 studio utama yang mengerjakan 3 IP besar, yaitu Montreal, Quebec, Sherbrooke, Seguin, Barcelona, dan Sofia. Sorry kalau pronunciasiku salah, namanya susah-susah nih. Untuk studio yang lain gimana? Nah, itu yang rawan hilang. Salah satu contohnya ya Leamington tadi, udah hilang satu, dan yang lainnya mungkin tinggal nunggu ajalnya, I don't know. Tapi mungkin untuk Ubisoft Singapura dan Bordeaux masih aman ya, mereka masih ada project game Assassin's Creed ke depannya. DLC Assassin's Creed Shadows itu dikerjakan sama Bordeaux. Lalu Assassin's Creed Black Flag Remake katanya, rumornya ya, dikerjakan sama Ubisoft Singapura. Itu masih rumor sih. Jadi pegawai Ubisoft selain studio ini itu ketar-ketir, man. Mereka bisa aja dipecat mendadak gitu loh. Studionya bisa langsung ditutup. Balik lagi mengenai durasi 2 tahun ya, yang mana dengan adanya berita ini secara tidak langsung mengatakan untuk project Assassin's Creed 2 tahun ke depan itu masih aman. Contohnya di akhir tahun nanti ada Assassin's Creed 4 Black Flag Remake. Kemudian mungkin di 2026-nya Assassin's Creed Invictus yang multiplayer. Dan entah 2026-nya atau 2027-nya Assassin's Creed Codename Hexe. 3 project itu aman, men. Kalau beneran selama 2 tahun ini Ubisoft udah berbenah ya, keamanan dari 3 IP ini itu bisa berlanjut gitu. Kalau makin hancur gimana? Ya tentunya 3 IP besar ini masih akan tetap hidup dan akan disokong oleh Tencent. Di akhir tahun kedua menuju ketiga ini ya yang krusial. Kalau semisal Ubisoft tidak berhasil selama 2 tahunnya, kemungkinan besar akan dilahap sama Tencent. Sesuai poin pertama yang ada di perjanjian ini. Jadi sekitaran tahun akhir 2027 menuju 2028 bisa jadi setelah itu ada pengumuman.
Akan ada pengumuman Assassin's Creed Mobile free to play dengan segudang gacha dan microtransaction ala Tencent. Kalau selama 2 tahun Ubisoft tidak berhasil ya. Ini masih ada waktu tenggang 2 tahun ya. Dan mungkin begitu ya isi perjanjian Ubisoft dan Tencent ini. Menurutku ini berita yang bagus, tapi setelah beberapa hari kemudian perjanjian ini tuh ada kendalanya. Yang mana pihak investor Ubisoft menuntut Ubisoft. Intinya mereka nggak terima lah dengan perjanjian sama Tencent. Kasarannya investor lain itu udah invest Ubisoft dari dulu. Masa Tencent dapat keuntungan 25% dari IP besarnya? Mereka merasa terhianati karena cuma dapat 75% aja. Kasarannya kayak gitu ya, meskipun pastinya lebih rumit. Dan hal ini yang jadi penghalang gitu. Mereka menuntut untuk Ubisoft mengembalikan uang investor atau negosiasi kembali dengan Tencent. Kalau secara legalnya aku nggak paham ya. Aku bukan orang hukum, bahkan bukan orang finance gitu ya. Kalian boleh koreksi semua pertanyaanku yang ada di atas. Ini secara hukum boleh atau nggak aku juga bingung. Kalau investor invest ke Ubisoft, bukannya terserah Ubisoftnya mindahin IP. Kalau perjanjian investnya ke IP-nya ya mungkin beda cerita gitu. Sekali lagi kalian bisa kasih tanggapan di kolom komentar aja ya. Aku harap perjanjian ini bisa clear ya, pihak Ubisoft, investor Ubisoft maupun Tencent-nya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sekian saja. See you in the next video. Bye.